Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku semua, kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Semoga anak-anakku tetap semangat kemarin setelah PTS. Dan insya Allah kita dengan kondisi yang seperti ini justru akan menambah semangat, menambah kreativitas kita, menambah kesungguhan kita dalam beribadah. Semoga tetap semangat. Baik, pada kesempatan kali ini Ustadz Yugo akan membahas sedikit tentang pembahasan soal pesawat sederhana. Oke, langsung saja kita ke slide-nya. Oke, kita langsung saja nih kita bahas pesawat sederhana. Yang pertama kita akan bahas soal tentang tuas pengungkit, ya, tuas atau pengungkit atau bahasa fisikanya adalah lever. Sebuah batu yang beratnya 9000 Newton diangkat dengan tuas yang panjangnya 2 meter. Nah ini ya. Jika lengan beban 50 cm dan titik tumpu berada di antara beban dan kuasa, hitunglah gaya yang diperlukan. Jadi ketika menemui soal seperti ini anak-anak, tidak perlu panik, tidak perlu bingung. Langsung saja memakai step standar, ya. Yaitu yang pertama, kita langsung tulis. Diketahui 900 Newton adalah W, berat, kemudian tuas panjangnya 2 meter, tuas berarti totalnya, L-nya 2 meter. Kemudian lengan beban 50 cm itu berarti LB, lengan beban. 50 cm diubah menjadi meter adalah setengah meter. Nah, soal ini memang tidak langsung menunjukkan lengan kuasa, ya, tetapi dia menunjukkan total dan lengan beban sehingga lengan kuasa bisa dicari dari lengan total L minus LB atau minus lengan beban. Lengan totalnya 2 meter, lengan bebannya setengah meter, hasilnya 1,5 meter. Dari sini sudah bisa diketahui anak-anak bahwa LK-nya 1,5, LB-nya setengah. Ini langsung sebenarnya kalau kita sudah paham keuntungan mekanik langsung bisa diketahui. Tapi kita urut saja. Yang ditanyakan pertama adalah F, ya. Yang kedua adalah KM atau keuntungan mekanik. F adalah gayanya atau gaya kuasanya. Oke, penyelesaiannya gampang, yaitu F sama dengan LB per LK kali W. Ya, LB-nya setengah meter, LK-nya setengah meter. Ini meternya nggak ada. Kenapa? Karena dicoret. Karena atas meter bawah meter. Kemudian dikalikan 900 Newton. Ini belum N-nya belum ada ya. Sehingga setengah per 1,5 kali 900 hasilnya 300 Newton. Jadi gaya yang harus dikeluarkan untuk mengangkat batu tersebut adalah 300 Newton. Nah, langsung saja ke keuntungan mekanik atau keuntungan mekanis. W per F 900 per 300 sama dengan 3. Atau bisa LK per LB, ya. LK-nya setengah, LB-nya setengah, maka juga 3. Nggak ada satuannya karena 900 Newton bagi 300 Newton, Newtonnya dicoret, 900 bagi 300 hasilnya adalah 3. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk tuas atau pengungkit atau lever dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan jangan salah, konsep ini digunakan oleh bapak-bapak yang bekerja membangun gedung, ya, membangun rumah untuk mengangkat beban yang lebih besar, untuk mengangkatnya biar mampu menggunakan pengungkit supaya mendapatkan keuntungan mekanik tertentu, sehingga dengan gaya yang kecil bisa mengangkat beban yang lebih besar. Oke, kita lanjutkan ke materi. Nah, kali ini kita akan lebih mendalami secara konsep. Di sini ada T itu adalah titik tumpu, W adalah beban, F adalah kuasa. Ini karena lengan beban dari sini sampai sini, dari beban sampai tumpu itu lengan beban, dan lengan kuasa itu adalah sama. Ini kan 1, 2, 3, 3 ruas. 1, 2, 3, 3 ruas, ya. Anggap ini sama, ya, anggap sama setiap ruasnya. Tuas ini akan menghasilkan kuasa F paling kecil jika beban W diletakkan di titik berapa, ya, menghasilkan kuasa yang paling kecil. Maka kalau ini supaya
kita mengangkat beban ini dengan kuasa yang kecil atau tenaga kita nggak terlalu banyak, ini caranya adalah justru kemudian W-nya ini didekatkan ke titik tumpu, ya. Ketika W berada di titik 3, maka dia akan lebih enteng kalau kita angkat. Kenapa? Karena dengan keuntungan mekanik, kalau dia posisinya di 3, maka keuntungan mekaniknya adalah LK dibagi LB. LB-nya misal ini ya 1 ruas, LK-nya 3 ruas, berarti 3/1, berarti keuntungan mekaniknya 3. Gitu ya, logikanya seperti itu. Maksudnya apa keuntungan mekanik 3? Kita dengan 1 Newton bisa mengangkat 3 Newton, jadi 1/3, seperti itu anak-anak. Itulah kelebihan pesawat sederhana tuas, simple, sederhana, tetapi sangat memudahkan pekerjaan kita. Kita kembali lagi ke materi. Nah, setelah tuas kita kembali ke materi, yaitu bidang miring. Bidang miring digunakan untuk memindahkan benda bermasa 20 kilo. Ini 20 kilo anak-anak. Jika gaya geseknya diabaikan, maka besar gaya F yang diperlukan untuk menahan ke bawah adalah titik-titik. Untuk menahan saja anak-anak ya. Nah, kita langsung saja diketahui. Jadi ini tips mengerjakan ya. M 20 kg, H 20 meter, G 10 meter per sekon kuadrat, gravitasi ya, H ketinggian, M adalah 20. Yang jadi masalah panjang bidang miringnya nggak ngerti, maka kita bisa menggunakan Pitagoras ya. Sisi miring itu adalah akar dari 6 kuadrat plus 8 kuadrat ya. Itu akarnya kurang panjang, jadi 100 ya, akar 100 adalah 10, maka bidang miringnya, panjang bidang miringnya adalah 10 meter. Kemudian ditanyakan F-nya berapa, yang menahan berapa, ya toh. Bebannya itu berarti kita cari gaya berat dulu ya. Itu bahwa F itu H per S kalikan M kali G. M kali G ini adalah gaya berat, tidak hanya M saja atau 20 kg, tapi harus dikalikan G. W itu adalah M kali G. Maka ini langsung H per S dikalikan gaya beratnya ya. Hanya 6, S-nya 10, maka 120. Jadi seperti itu. Itu terkait dengan bidang miring ya. Ini kita bisa menggunakan seperti ini. Loh, ini bagaimana keuntungannya apa? Keuntungannya ini kita lihat. Beban kotak ini sebenarnya adalah 20 kali 10 itu 200. Nah, dengan bidang miring kita bisa mengurangi kinerja kita atau kuasa kita menjadi 120 ya. Jadi lebih kecil. Untuk mengangkat 200 atau menaikkan 200 Newton benda, maka kita bisa hanya menggunakan 120 Newton saja bisa naik. Itu ya. Jadi jawabannya untuk menahannya cukup dengan 120 Newton ya. Ya, padahal 200 Newton kita hanya cukup 120 Newton untuk menahannya. Oke. Baik. Jadi bidang miring itu mungkin biasa kita temui kalau ada bapak-bapak ketika menaikkan atau ibu-ibu menaikkan benda dari bawah ke atas, mungkin melakukan pemuatan dari gudang ke truk ya, untuk mempermudah. Tadi sudah ada ilustrasi 200 Newton aja bisa, kalau naiknya miring begini berkurang bisa menjadi cukup 120 Newton kita bisa mengangkatnya. Baik, kita kembali ke materi lagi. Nah, oke. Ini materi yang terakhir ya, katrol. Ini Ustadz Yugo sengaja menggunakan katrol majemuk, ada katrol tetap, ada katrol gerak. Nah, justru dengan begini ini lebih gampang ya. Kalau kita paham konsep, keuntungan mekanik pada katrol majemuk itu adalah sama dengan jumlah tali yang menahan atau menopang benda tersebut atau beban tersebut. Nah, ini yang menopang ini anak-anak 1 ya, 2, kemudian 3, kemudian 4. Berarti keuntungan mekaniknya 4. Nah, kalau kita punya kuasa 8 Newton ya, keuntungan mekanik 4, kira-kira beban maksimalnya itu berapa yang bisa kita angkat?
Ya, sesuai dengan konsep, kalau keuntungan mekanik 4, maka beban yang bisa kita angkat itu adalah 4 kali lipat dari kuasa. Kalau kuasanya 8 Newton, maka kita bisa mengangkat 4 kali lipat dari 8 Newton. Kalau hanya untuk mengangkat 16 Newton itu gampang, itu 2 kali lipatnya ya. 24 itu 3 kali lipatnya. Kemudian 32 itu 4 kali lipatnya. Jadi dengan dengan katrol seperti ini, maka bisa lebih kecil lagi ya kita mengangkat. Biasanya untuk katrol itu biasanya digunakan untuk mengangkat benda lebih berat ya. Misal memindahkan tandon air dari truk masuk ke dalam tanah, itu biasanya ngangkatnya kan nggak mungkin diangkat oleh sedikit manusia ya. Tapi dengan sedikit manusia, dengan katrol itu kemudian bisa dikerek itu ya, pakai katrol itu. Nah, itu adalah konsepnya. Baik anak-anak, alhamdulillah saya kira penjelasan saya cukup panjang ya, mungkin bagi kalian cukup panjang, semoga bermanfaat. Tetap semangat, ingat untuk belajar fisika perlu kalian mencari soalnya, mencoba mengerjakan, kemudian mencocokkan dengan kunci yang ada. Sebelumnya tentunya jangan melihat kunci dulu, ya dikerjakan dulu, setelah itu dicocokkan. Kalau sudah benar alhamdulillah, kalau belum benar maka kamu tahu di mana letak kesalahan kamu. Sehingga orang yang beruntung itu adalah tahu di mana kesalahannya dan dia bisa memperbaiki. Begitulah filosofi dalam mengerjakan soal fisika. Oke, saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Tetap semangat belajar, tetap sungguh-sungguh dalam beribadah. Semangat ya, tetap bahagia bantu orang tua. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.